warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi di Hotel Patra Malioboro, Jogja. Ini adalah di bagian depan. Kita masuk yuk. Hai pemirsa, oke waktunya saya mereview. Review pertama untuk AC-nya adem gitu ya, enak banget, nyaman. Kemudian yang pertama nih, untuk fasilitasnya cukup lengkap ya. Handuk jelas ada, sandal disediakan 2. Kemudian sikat gigi juga disediakan 2. Gelasnya juga ada 2. Ada sabun batang, sabun cair sama samponya. Kemudian ada cotton bud, kemudian ada shower cap dan kantung plastik. Lengkap ya jadi ya. Nah, meskipun di sini kelemahannya tidak ada teko untuk pemanas air, tetapi di sini ada atau disediakan dispenser di setiap beberapa sudut di setiap lantai. Jadi sekitar kira-kira jarak 3-4 kamar ada satu dispenser. Dan dispenser ini bisa air suhu ruangan biasa, air panas, dan juga air es. Nah, gitu ya. Kemudian kita kembali membahas di bagian kamar nih ya. Fasilitas yang lain untuk di kamar mandi. Di sini itu showernya menggunakan shower biasa gitu ya. Dan yang kerannya juga bisa digunakan untuk pancuran ke bawah, jadi untuk berwudu itu lebih nyaman, itu kelebihannya. Kemudian untuk wastafelnya memang ada di depan kamar mandi ya, yang artinya dia tidak di dalam kamar mandi. Jadi kelebihannya ketika ada seseorang yang menggunakan kamar mandi di dalam, ketika ada yang mau mencuci tangan tidak perlu repot menunggu gitu ya, jadi bisa langsung di luar. Cuman mungkin kelemahannya nih, karena saya bawa anak kecil, jadi dia suka agak keciprat kemana-mana gitu airnya dan sabunnya, itu aja sih, tapi nggak masalah ya. Kemudian ada kaca besar ya di sini. Selain kaca yang ada di atas wastafel yang cukup lebar ini, juga ada kaca yang lebar lagi di sebelahnya,
cukup tinggi, jadi nyaman buat bercermin gitu ya. Nah, kemudian televisinya juga sangat lebar untuk ukuran kamar ya, jadi nyaman lihatnya. Dan di sini meskipun tidak ada teko pemanas air, itu ada kulkasnya loh, gitu. Dan kemudian ada meja kerja beserta lampu belajarnya juga ya. Kemudian kasurnya juga nyaman, tempat tidurnya nyaman. Dan kamar saya berada di pojokan, dan kamar ini menghadap ke pemandangan rumah-rumah gitu ya, rumah-rumah di sekitarnya. Nah, pemirsa, untuk tempat sarapan restorannya ini menjadi satu dengan di bagian lobi. Dan restoran sarapan ini di dalam ruangan, dan juga ada yang di bagian ruangan, di luar ruangan. Itu yang di bagian luar ruangan. Ini makanan pembuka kalau menurut saya, karena ada buah-buahan dan konflik. Nah, yang di bagian sana adalah makanan utama. Yuk kita lihat di bagian luar. Nah, ini juga kita bisa sarapan di luar. Ada yang model sofa. Dan di sini ada kolam renangnya ya bagian sana. Untuk harga, jika kita langsung ke hotel, kisaran harganya 1 juta sampai 1,5 juta. Tapi kalau lewat aplikasi mungkin berkisar antara 500 sampai 1 juta. Untuk sarapan, saya selalu dimulai dengan buah. Setelah buah, lanjut ke konflik. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke makanan utama, ini makanan favorit saya. Namanya waffle. Dari aromanya udah enak banget. Yuk kita makan. Nah, ini sarapan utama. Hari ini saya sedikit aja sarapannya, takut nggak muat perutnya. Ini adalah nasi goreng Jepang. Kemudian ini tadi tulisannya sih vegetable tepan gitu. Terus ini mie gorengnya. Kemudian ini ada ikan dengan bumbu mayo. Dan saya ngambil kerupuk putih ini ya. Oke, selamat sarapan. Nah, pemirsa, sekarang kita mau lihat kolamnya nih kayak apa ya. Coba ke kanan dulu nih. Oh iya, ini yang bagian anak-anak. Coba ada tulisannya berapa kedalamannya? Nggak ada, tapi kayaknya pendek banget ya. Nah, ini pemirsa, ini yang bagian anak-anak. Sepertinya cuman beberapa senti ya, nggak sampai 50 cm, itu nggak sampai kayaknya. Aku mau coba turun. Basah nanti bajumu. Yang ini bagian dewasa. Nggak tahu, ini kayaknya juga ada. Iya, ini kayaknya juga nggak begitu dalam ya. Cuman pemirsa, kalau berenang di sini tuh nyiprat-nyiprat ke orang yang lagi makan di sebelah sana tuh. Ini yang bagian masak. Tadi pagi saya sarapan di daerah situ kecipratan.
Tapi enaknya berenang di sini atasnya tertutup, jadi nggak kena hujan kalau hujan. Gitu. Yuk kita turun lewat sini. Bisa. Ada jalannya. Jalannya kok bisa? Ini kolamnya. Mau coba ke berenang? Boleh. Ayo, udah. Yuk, yuk. Hotel ini terletak di dekat Malioboro, Yogyakarta. Nah, di dekat kolam ada sofa-sofa, duduk santai di situ. Oh ya, di dalam kamar juga disediakan sajadah. Jadi bagi umat muslim yang mau sholat juga bisa dilakukan di dalam kamar karena sudah disediakan. Hanya sajadahnya aja ya. Dan review yang selanjutnya adalah masalah WiFi ya. Di sini untuk WiFi-nya awalnya saya duduk di meja kerja, ternyata WiFi-nya agak sulit kesambung begitu ya. Nah, kemudian saya pikir di seluruh ruangan ini tidak bisa gitu. Ketika saya membutuhkan aliran listrik yang kebetulan di daerah meja kerja sudah digunakan untuk ngecas device yang lain gitu ya. Kemudian saya mencoba ngecas di dekat meja dekat tempat tidur, ternyata justru wifi-nya lebih cepat gitu ya, dan sinyalnya lebih tinggi gitu ya. Jadi kesimpulan saya, mungkin posisi setiap sudut walaupun dalam satu kamar itu beda-beda ya untuk ketangkapan wifi-nya itu beda-beda gitu ya. Cukup drastis kalau saya bilang sih, tapi nggak masalah. Yang penting di sudut tersebut saya nyaman banget gitu ya, PW untuk menggunakan internet. Oke, sekian dulu review saya tentang Hotel Patra Malioboro di Yogyakarta. Sekian dulu, sampai jumpa di video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.